Bahkan kali ini ada sedikit berbeda karena kakak mengangkat hasil eksperimentasi perhitungan yang kakak buat ya melalui serangkaian kegiatan tryout ya yang ada di lembaga kakak ya. Kenapa demikian? Karena penting sekali membuat satu simulasi agar kita bisa memprediksikan ya, berapa besaran peluang dan berapa kira-kira ya perhitungan kita logisnya seperti itu ya. Bagaimana perhitungan ini nanti mampu dan bisa diterima di masyarakat luas walaupun perhitungannya sederhana. Oke ya, jadi ada beberapa prinsip yang harus kita pegang dalam ERT. Meskipun pengolahannya sesederhana mungkin, setidaknya dia bisa mencerminkan satu kegiatan dan mampu memberikan sebuah gambaran, gitu ya. Dan hasil dari gambaran nanti akan memberikan deskripsi yang jelas dalam setiap butir subtes yang tersedia, gitu ya. Jadi kenapa penting kakak membuat satu video pembahasan ini? Karena tidak terlepas daripada bagaimana kita bisa memahami peluang sedini mungkin, ya. Tidak hanya mempersiapkan melalui serangkaian latihan soal ataupun tryout, tapi kalian mampu bisa memaksimalkan yang namanya skor tadi. Oke, kenapa? Ya karena satu, kalian ingin melihat kalian itu bisa memaksimalkan potensi dalam diri dan juga bisa memaksimalkan peluang yang ada. Kita nggak ada yang tahu. Ketika kita berhadapan dengan tes ataupun jenis tes ataupun pelaksanaan tes itu sendiri, ya, apakah kita bisa melakukan seperti yang biasa kita lakukan dalam sebuah tryout, ya, dan ini yang harus kita pahami, kita cerna sedini mungkin. Oke, untuk adik-adik yang masih di kelas 11 di hari ini, ya, tidak perlu khawatir, kalian akan bisa memahami lebih detail, ya, walaupun penjelasan kakak, walaupun data kakak yang kakak sajikan hanya sebagian kecil karena berbentuk sampling daripada pelaksanaan sesungguhnya, gitu ya. Jadi penting sekali untuk kalian bisa pahami kenapa penjelasan kakak ini berkaitan dengan peluang kalian di PTN nanti, karena tidak terlepas daripada bagaimana kalian bisa memaksimalkan potensi dalam setiap kegiatan, gitu ya. Oke, check it out. Jangan lupa ikuti terus channel kakak. Oke, kita sampai dengan tahapan ini. Coba untuk ulas seperti apa scoring UTBK ya, tepatnya IRT yang ada di UTBK. Oke. Apa sih itu sistem IRT UTBK? Baik, adik-adik, kalau kita pahami sistem yang ada di UTBK ini tidak terlepas daripada satu buah sistem terencana ya, yang kemudian memberikan peluang lebih kepada setiap peserta didik. Oke, nanti di slide berikutnya kita akan bahas ya. Kemudian kita akan bisa melihat juga bagaimana peluang kalian di UTBK 2022. Oke, langsung saja. Nah, pertama kita ketahui dulu nih latar belakang IRT di UTBK. Kenapa sih IRT ini diberlakukan di UTBK? Ya, kenapa tidak ada juga di waktu adanya UNBK seperti itu ya. Oke, jadi gini, simpelnya yang pertama kakak akan bahas tentang 2 poin ini ya. Latar belakang paling utama adalah berkaitan dengan bias scoring. Baik adik-adik, kita ketahui di sini yang namanya bias scoring itu seringkali menjadi sebuah blunder gitu ya, atau suatu kondisi yang bisa jadi salah penempatan. Maksudnya apa, gimana? Jadi maksudnya gini, ketika kita berbicara scoring yang umumnya poinnya hanya berdasarkan benar dan salah ya. Nanti kita akan bahas nih teknik scoring klasik dan juga teknik scoring IRT. Nah, di sini bias scoring itu jadi seringkali menutupi skor sesungguhnya gitu ya. Skor sesungguhnya di sini tidak bisa terlihat sesungguhnya gitu ya. Di sini tidak bisa kita ketahui secara pasti gitu. Nah, maksudnya seperti apa? Tidak diketahui secara sesungguhnya, tidak bisa dilihat sebagai cerminan gitu ya. Sebuah cerminan
skor yang bisa memaksimalkan potensi siswa, gitu ya. Kenapa demikian? Ya, karena penilaian di skor yang lama kita ketahui penilaiannya adalah penilaian yang mutlak, gitu ya. Jadi kalau penilaian klasik, ya, klasik itu jawaban benarnya itu pasti benar, gitu ya. Benar itu pasti 4 poin. Nah, kelipatan 4 poin ini dijumlah terhadap jawaban yang benar. Nah, menjadi berbeda ketika nanti kita berbicara soal IRT. Oke, jadi kenapa latar belakang ini yang kemudian menjadi dasar daripada pemikiran praktisi ataupun akademisi yang membidangi UTBK? Karena sesungguhnya setiap peserta didik itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian berdasarkan hasil uji ataupun tes yang dilakukan akan memetakan kemampuan peserta didik dan juga potensinya, gitu ya. Jadi diharapkan, nah dari scoring IRT di sini, scoring IRT ini akan memberikan satu jawaban yang lebih rigid, gitu ya. Maksudnya apa nih? Rigid di sini maksudnya bersifat aktual, gitu ya, memberikan kemungkinan yang lebih pasti. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membuat satu komparasi bagaimana teknik scoring dari klasik dan juga teknik scoring IRT. Oke, kakak sudah membuat sebuah perbandingan, gitu ya. Dimana kalau kita ketahui teknik scoring klasik, nih seperti yang kakak bilang tadi, dia jawaban benar mendapatkan 4 poin, ya. Kosong sama dengan 0 poin, gitu ya. Sementara salah diberikan pengurangan 1 poin. Nah, ini kalau kita pahami angka-angka ini yang kalau kakak bilang tadi sifatnya mutlak, gitu ya. Nah, apa yang membedakan dengan scoring IRT? Nah, scoring IRT ini dapat dibedakan dengan adanya karakteristik dari setiap butirnya, gitu ya. Karakteristik dari setiap butirnya. Nah, di sini juga kakak membuat 2 skema, ya. Di mana skema ini menjadi gambaran bagaimana peluang kita sesungguhnya seperti apa sih peluang kita nanti di UTBK 2022. Oke, yang pertama, gambaran pertama, gambaran yang paling sering kita dapati kalau kita searching di berbagai laman Google, ya. Gambarannya adalah benar ada 1 poin, gitu ya. Kalau misalnya teori lama tadi 4, di sini benar 1 poin. Oke, kemudian kalau kosong ya tentu 0, seperti itu. Nah, gambaran kedua ini sebagai satu informasi tambahan, ya. Kita nggak tahu nih skema yang diberlakukan di UTBK 2022 apakah sama seperti tahun sebelumnya, ya, atau berbeda. Oke, ini sebagai gambaran saja. Nah, di gambaran kedua kita ketahui tidak jauh berbeda daripada gambaran pertama. Gambaran kedua yang membedakan adalah kosong ini mendapatkan poin plus, ya. Kalau dibilang poin plus, kita nggak bisa bilang kosong ini sebagai satu kondisi yang aman-aman aja, tapi setidaknya bisa memberikan alternatif. Oke, jadi kalau benar di gambaran kedua ini poinnya tetap 1, salah itu kosong. Jadi kalau salah di teori klasik itu dia menggunakan pengurangan 1 poin, tapi kalau di IRT dia hanya 0 poin. Nah, menjadi logis ketika kosong ini menjadi poin plus, kita berpatokan pada nilai terendah dari skor maksimal, gitu ya. Kita bilang nilai terendah dari skor maksimal, gitu ya. Oke, jadi di sini tentu menjadi pembeda. Nggak mungkin lah kalau kita pahami tidak ada perbedaan antara salah dan juga kosong. Mesti ada pembedaan. Nah, adik-adik, sebagai informasi kita ketahui kalau salah ataupun kosong sebenarnya 0 poin, ya, tentu di sini kita belum bisa memastikan apakah kosong di sini bisa dimaksimalkan sebagai poin tambahan. Tapi kalau di gambaran kedua jelas kakak buat proporsionalnya seperti itu, ya. Oke, kalau sampai sini sudah paham,
kita beralih ke slide berikutnya. Nah, di sini tahapan scoring yang membuat menjadi berbeda adalah 3 poin inti ini. Yang pertama, analisa butir soal. Jadi adik-adik kalau misalnya teori klasik hanya mengandalkan analisa butir soal. Jadi kalau dia dari 20 soal ya, kita bilang kalau di klasik gitu ya. Klasik dia dari 20 soal. Nah, 20 soal ini ada sekitar 14 soal benar ya. Maka kita tinggal kalkulasikan saja 14 ini dikali 4 poin seperti itu ya. Nah, kalau salah juga dikurangi dari misalnya di sini dia jawab 4 salah gitu ya, 4 soal salah, dan juga satu lagi apa? 2 soal kosong. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. 4 di sini tadi berapa? Kalau salah -1, dan di sini kita lihat kosong. Gitu ya. Jadi yang perlu kalian hitung kalau di klasik 14 dan 4 ini saja. Oke. Nah, berbicara tentang IRT menjadi berbeda adalah ketika analisa butir ini dihadapkan pada skor benar ataupun salahnya saja, gitu ya. Berarti kalau tadi kita bilang benarnya antara berapa poinnya? 1, ya kan? Terus kalau dia salah kosong, nah yang kemungkinan gambaran kedua adalah kosong apabila peraturannya memberikan peluang jawaban yang kosong ya. Berarti di sini ada kita bilang poin plus gitu ya. Nah, di sini tinggal dikalkulasikan saja. Nah, menjadi berbeda adalah ketika ketiga elemen ini ya, 3 elemen penilaian ini kemudian dikonversikan ke taraf sukar. Jadi setiap jawaban benar ya, setiap jawaban benar ini kemudian dilihat taraf sukarnya ya, atau tingkat kesulitan. Kenapa demikian? Ya, dari tingkat kesulitan ini kemudian dikonversi. Kalau dia makin sulit ya, sulit, indikasinya sama dengan nilainya maksimal gitu ya. Sementara kalau dia yang berbanding terbalik adalah soal mudah, dia mendapati skor yang minimal gitu ya. Berbeda di sini skor maksimal dengan skor minimal. Oke, nanti kakak akan menunjukkan satu gambaran realnya. Oke, dari taraf sukar ini kemudian kita berbicara soal scoring dari setiap item benar tadi, kemudian dikonversi menjadi kalkulasi daripada bobot yang telah disediakan gitu ya. Oke, kita berlanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kakak akan coba tunjukkan di format Excel kakak melalui simulasi yang kakak bangun. Oke, gambarannya seperti ini. Kakak membuat satu tryout di tahun ajaran lalu ya, dengan sekali tryout itu ada sekitar 200 siswa seperti itu ya, 200 lebih kita bilang, ada 232. Baik, nah kalau kita ketahui tryout di tahun lalu kita sering menggunakan 20 butir soal gitu ya, urutannya nih 20 butir soal. Nah, 20 butir soal yang dianalisis itu bukan 20-nya secara mutlak, tapi dilihat dari masing-masing item soalnya. Jadi kalau nomor 1 yang kita lihat adalah berapa tingkat taraf sukarnya gitu ya. Kita lihat berapa tingkat taraf sukarnya. Nah, seperti ini adik-adik.
Nah, mungkin kalau kita pahami di sini ada beberapa skor, ya, ada beberapa skor yang kemudian nanti dilihat dari taraf sukarnya, kemudian dikalkulasikan atau dibobotkan ke dalam akumulasi tabel nanti. Oke. Nah, sementara kakak coba untuk buat kakak freeze dulu ya. Jadi di sini kita bisa memahami siapa-siapa saja tadi dan berapa saja dia mendapat skornya. Oke. Seperti ini. Oke, terlihat ya. Nah, kita coba skor nomor 1. Skor nomor 1 ini indikatornya yang didapati apa? Dari hasil tryout. Yang didapati adalah taraf sukar dengan kriteria apa nih? Kriteria sedang, gitu ya. Nah, kakak membuat dua kriteria. Yang pertama adalah kriteria 1 parameter, yang kedua ada kriteria 3 parameter. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bagaimana bisa memaksimalkan nilai ataupun sebaran daripada nilai setiap peserta, gitu ya. Oke. Nah, di sini kakak menggunakan 3 parameter. Nah, dengan kriteria 3 parameter ini kakak bisa membuat bisa memaksimalkan daripada peluang peserta didik. Baik, karena di sini dia jawabannya sedang, ya. Karena di sini dia jawabannya sedang, ya. Karena di sini jawaban sedang, maka ketika diakumulasi jawaban sedang ini dilihat berdasarkan pembobotannya. Baik. Nah, gimana sih pembobotan ini bisa kita pahami? Ya. Tapi sebelumnya kita kembali lagi nih ke penjelasan di sini. Nah, skor dari masing-masing taraf sukarnya, ya. Jadi taraf sukar ini juga dilihat dari jumlah sampel, ya. Kemudian dipengaruhi oleh dari kemampuan setiap butirnya. Baik, dari 20 soal ini setelah dipetakan, ya. Setelah dipetakan, kita ketahui beberapa poin seperti tadi. Nomor 1 yang kita pakai soal sedang, ya. Kemudian soal-soal berikutnya ada sangat sulit, ya. Kemudian kita lihat lagi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita dapati skor di nomor 16 ini, ya. Skor yang nomor 16 ini adalah skor yang dianggap paling sulit. Berarti indikatornya soal yang paling sulit ini adalah soal yang hanya beberapa siswa ataupun sebagian sedikit atau lebih sedikit daripada jumlah yang bisa menjawab total keseluruhan. Seperti itu ya. Nah, di sini yang warnanya merah ini di nomor 16 ini dia daya serapnya paling rendah. Kenapa demikian? Karena soal itu dianggap paling sulit. Gitu ya. Kembali lagi hanya beberapa saja yang bisa menjawab. Oke, dari 232 peserta didik hanya 10 orang saja yang bisa menjawab, gitu. 10 orang inilah yang kemudian mendapatkan skor maksimal, gitu ya. Nah, kita lihat di sini setelah melalui analisis butir soal, ya, pengkategori, kita akan beralih ke pembobotan melalui kategorisasi. Oke, kita lihat ya. Di sini kakak sudah membuat sebuah tabulasi data berdasarkan bobot yang telah kakak dan tim buat. Oke, kenapa di sini sangat sulit menjadi 60? Kita logisnya gini, adik-adik. Kita buat perhitungan sebentar. Oke, kita ambil dari skor maksimal di tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kalau kita pahami skor 60 ini kita ambil dari skor maksimal yang ada di tahun sebelumnya. Nah, kita ketahui salah satu poin terbesar adalah hampir mendekati 1200. Nah, 1200 ini kalau kita bagi ke 20 item butir soal, tentu kita dapati
poin maksimalnya adalah 60. Jadi adik-adik tidak perlu bingung dan bimbang, karena memang indikasi yang paling mudah untuk kita memberikan poin maksimal di sini berdasarkan jumlah soalnya, gitu ya. Jadi dari masing-masing subtes ini kan kalau kita ketahui di 2019 lalu, 2020 lalu ada 20 jumlah butir soal di masing-masing subtesnya. Maka tidak heran kalau kakak membuat eksperimentasi seperti ini. Kemudian kita lihat, nah kenapa kak ada kategorisasi di sini? Ya, ada 7 kategorisasi dari sangat-sangat sulit, sulit, sedang, mudah, sangat mudah, dan sangat-sangat mudah. Karena ini bertujuan untuk memetakan kemampuan setiap peserta dari hasil taraf sukar tadi. Jadi kita lihat bagaimana setiap peserta didik ini kita kategorisasikan berapa bobotnya, gitu ya. Dari sini kemudian akan terjaring beberapa poin peserta didik, dia termasuk kategori apa, ya. Jadi skor jawaban benarnya ada berapa. Nah, kita lihat di sini contoh Jumiati, gitu ya. Jumiati mendapatkan skor sedang. Oke, skor sedangnya berapa? 2 kita kalkulasikan ke 34,29. Oke, gimana kak mendapat poin-poin setelahnya dari skor maksimal di setiap butir soalnya? Baik, adik-adik tinggal kita bagikan saja. Kita bagi 7 karena ada 7 kategorisasi. Seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik juga tidak perlu terlalu heran dengan teknik scoring ini. Mungkin sudah banyak dijelaskan di tempat adik-adik belajar ataupun kanal-kanal YouTube lainnya. Nah, kemudian dari sini kita ketahui apa? Dari sini kita ketahui 2 pengalihan daripada jawaban sedang ini nanti ada berapa skornya, kita gitu ya. Kemudian si Jumiati ini mendapati poin di kategorisasi yang mana lagi? Ada jawaban yang mudah, ya. Jawaban yang mudah ini dia memperoleh 1 poin benar. Kemudian sangat mudah 1, dan jawaban kosong, ya. Ini seperti kakak jelaskan tadi, poin plus. Jadi logisnya yang kakak gambarkan di sini adalah poin plus ini bisa memberikan tambahan nilai, gitu ya. Tambahan nilai. Ya, kondisi ini tidak terlepas daripada bagaimana siswa ataupun peserta bisa melihat kemampuannya. Nah, di sini adik-adik, walaupun jumlahnya 16, tapi tidak lebih besar daripada skor-skor yang ada di kategorinya. Jadi kita lihat. Nah, di sini Jumiati dengan skor yang sangat-sangat mudah ini atau kategorisasi kosong tadi, dia mendapatkan 16 poin. 16 poin ini nanti bisa dikalkulasikan ke berapa bobotnya. Seperti itu. Sementara di jawaban benar hanya 4. Yang sebenarnya tadi ada di 2 sedang, 1 mudah, dan 1 sangat mudah. Nah, sebagai pembanding, adik-adik kita juga bisa lihat di sini. Kita bisa lihat skor kira-kira. Nah, di sini ya. Siapa nih jawaban benarnya banyak? Nah, di sini kita lihat si Salma Zakiyah. Dia ada 2 poin jawaban sulit, ya, sedang ada 3, kemudian mudah ada 4, dan 7 jawaban soal sangat mudah, dan jawaban alternatif yang kosong dia ada 4. Nah, kayak gitu ya. Baik, adik-adik, kita berlanjut ke penjelasan berikutnya. Dari pengkategorisasian ini, yang kalau kita ketahui poin penting tadi di sini, ya, bagaimana taraf sukar tadi dikonversi menjadi scoring. Kita lihat di bilah berikutnya. Nah, di sini jumlah kategorisasi tadi kemudian masuk ke tabel scoring. Oke, nah di sini Jumiati yang tadi punya 2 skor benar, dia mendapati pengalihan 34, sekian, gitu ya, dikalikan 2, kemudian skor mudah 1, kemudian sangat mudah 1, dan sisanya adalah sangat mudah atau skor kosongnya. Oke,
dari tabulasi yang kakak buat di sini ya, scoring Jumiati, walaupun dia mendapati skor kosong yang lumayan banyak, tapi dia tidak lebih baik nilainya daripada skor peserta lainnya, gitu ya. Kenapa demikian? Ya karena dia hanya mengandalkan nilai kosong atau mencari aman, gitu ya. Dia hanya mencari aman. Oke, kita lihat ke poin berikutnya lagi. Tadi kalau tidak salah Salma Saskia, bagaimana dia bisa memaksimalkan potensinya? Oke, di sini kita ketahui dia mendapati soal sulit dengan 85 poin ya. Tadi kalau kita ketahui dia ada 2 poin. Kemudian di sini sedang dia mendapat 100 poin ya, 102,84 poin, dan sama di mudah. Kemudian sangat mudah dia mendapati, dan di sini total skor yang dia dapati adalah 400 berapa? 445. Nah, dari sini kita ketahui soal yang dihadapkan ke peserta didik tersebut ternyata sangat-sangat dipengaruhi oleh daripada karakteristik setiap butir soal. Nah, kita ketahui lagi. Nah, di sini kakak membuat perbandingan ya. Jadi sudah difilter poin atau skor paling tinggi ke poin yang paling rendah. Oke, tadi ada nama Salma Zakia. Gimana peringkatnya? Nah, peringkatnya di sini kita cari. Salma itu ada di posisi mana dia? Salma Zakia. Dia tadi di poin ada di poin 445. Jadi kita cari di sini 445. Nah, Salma Zakia ini ada di peringkat pertengahan seperti itu ya. Sementara skor yang paling tinggi adalah skor Ahmad Fauzan. Dan bagaimana keadaan si Jumiati di sini? Jumiati bisa jadi poin ya, yang dia dapati peringkatnya juga peringkat yang bawah. Jadi adik-adik tidak perlu pusing ya untuk skor di UTBK ini. Adik-adik bisa mengamati penjelasan kakak dari awal sampai dengan akhir, bagaimana kita bisa memetakan peluang kita sedini mungkin ya dengan mengikuti berbagai tryout. Kemudian adik-adik coba untuk analisa hasil skornya seperti itu. Nah, untuk penjelasan kakak di simulasi yang kakak buat ini ya, kemudian kalau kalian sudah paham, kita beralih kembali ke slide terakhir. Nah, apa sih yang perlu kakak jelaskan? Nah, di sini kakak akan menjelaskan bagaimana pentingnya kalian itu belajar tidak hanya sekedar belajar, gitu ya. Tapi kalian juga harus bisa memahami tips dan trik sukses. Yang pertama sekali kita ketahui bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi diri kita dengan berbagai tips dan trik. Yang pertama, mengikuti latihan soal ataupun tryout. Kenapa penting bagi kita untuk bisa mendapati hasil yang maksimal dengan latihan soal? Karena kita di sini akan mengukur kemampuan, gitu ya. Adik-adik jangan takut untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti latihan soal ataupun tryout. Jadi di sini kita bisa mengukur kemampuan, gitu ya. Nah, sementara update soal terbaru juga sebagai satu informasi, gitu ya. Informasi yang seperti apa, Kak? Informasi berkaitan dengan tipe soal, gitu ya. Nah, kalau yang booming tahun lalu ya, tahun 2019 dan 2020, salah satunya adalah soal tipe panda. Ya, soal panda ini yang katanya dipahami sebagai soal-soal coding, gitu ya. Nah, dia harus bisa memahami ya. Jadi kita juga harus bisa melakukan jejaring sosial, melakukan diskusi. Nah, salah satunya adalah dengan kalian mengikuti berbagai forum, baik itu forum di WA ya, di Telegram ataupun sosial media yang lainnya. Kemudian triknya adalah ketika kalian mendapati soal sulit, tolong kalian maksimalkan bisa menjawab soal sulit di sini, gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita ketahui soal sulit itu kalian bisa mendapati soal skor maksimal, gitu ya. Sementara kalau misalnya peluang kosong kan,
dia hanya mengamankan. Jadi mengamankan poin plusnya. Jadi kalau kalian mau membuat satu pencapaian kalian bisa lebih tinggi, kalian usahakan soal tersulit gitu ya. Tapi kalau nggak bisa terjawab, silakan adik-adik kosongkan soal. Nah, di sini informasi yang kakak sampaikan hanya sebuah prediksi, hanya sebuah analisa kecil kakak gitu ya, dimana buah pemikirannya adalah bagaimana bisa memaksimalkan setiap nilai, setiap komponen dari IRT UTBK itu sendiri. Jadi buat adik-adik yang merasa penjelasan kakak masih kurang ya, kalian bisa menghubungi kakak di kontak WhatsApp 0813 1641 3171 ya, ataupun bisa catatkan ya nama kalian di kolom komentar, dan kemudian jawablah ataupun buatlah komentar dengan sesantun mungkin. Seperti itu adik-adik ya. Jadi poin penting dari kakak hari ini adalah bagaimana kita bisa memahami peluang kita di UTBK tahun 2022. Oke, sekian dari kakak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.